Baik. Mbak. Sama-sama Bapak, terima kasih sudah mengingatkan juga nih. Silakan Mas Bakti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk Ibu Bapak dosen STKIP Aisyah Riau. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mereview ya terkait sistem Edufacta khususnya untuk dosen. Izin saya share screen terlebih dahulu. Nah, di sini untuk tampilan layar saya sudah terlihat, Bapak Ibu semuanya. Sudah. Untuk portal dosen ini nanti bisa diakses di lecture.stkip.aisyahriau.ac.id. Ini nanti boleh sambil dicoba juga ya. Sekarang mau sambil dicoba juga untuk Ibu Bapak dosen login dan mengakses portal lecture-nya. Kemudian untuk username dan passwordnya di sini menggunakan NIDN Ibu Bapak dosen. Nah, izin saya untuk demo ini akan menggunakan akun demo saya ya. Jadi tidak akan menggunakan salah satu akun di STKIP Aisyah. Nah, ini tadi kalau misalkan sudah berhasil mengakses lecture STKIP Aisyah riau.ac.id itu tinggal login menggunakan NIDN-nya. Login, username-nya NIDN, kemudian passwordnya juga sama untuk bawaan aplikasi, passwordnya masih sama, tetap NIDN. Dan kemudian silakan dimasukkan dulu captcha-nya dan login. Setelah berhasil login, tampilan awal itu nanti akan muncul di sini untuk ubah password dulu. Di sini sudah ada yang coba login ke portal lecture-nya. Kalau misalkan sudah berhasil login, nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, silakan Ibu Bapak dosen untuk merubah passwordnya bebas gitu, sesuai misalkan yang tadinya NIDN mau dirubah jadi tanggal lahir, mau dibuat kode apalah itu boleh ya, nanti dirubah masing-masing. Ini saya coba rubah terlebih dahulu passwordnya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti nanti ketika login itu menggunakan username password yang terbaru. Username-nya tetap menggunakan NIDN, cuman passwordnya itu sudah menggunakan yang terakhir kali tadi diketikkan ketika update password. Nah, setelah berhasil, kita akan masuk ke dalam dashboard-nya, dashboard aplikasi di lecture. Di sini sudah terlihat ya, ada shortcut di sini, ada bimbingan, jadwal, e-learning, nilai, dan di sebelah kanan itu ada pengumuman. Jadi nanti kalau misalkan dari admin itu membuat pengumuman akan muncul di sini. Misalkan ada pengumuman untuk jadwal UTS, jadwal UAS, ataupun jadwal untuk penginputan nilai dan lain-lain. Pokoknya nanti ketika bagian admin mengisi pengumuman akan muncul infonya di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke menu akun. Nah, menu akun ini nanti yang pertama ada ubah profil, ada ubah password, kemudian BKD dosen. Kita coba terlebih dahulu ubah profilnya. Nah, di ubah profil ini nanti silakan Ibu Bapak dosen untuk mengisi biodata yang ada, mulai dari data diri di sini. Kemudian di sini juga ada alamat dan kontak. Ini silakan diisi ya. Kalau misalkan mau menggunakan foto pun itu bisa, di sini bisa tag kamera. Kemudian bisa juga untuk mengganti dengan mengambil foto yang ada di galeri. Setelah selesai, nanti silakan simpan data.
Itu yang pertama untuk ubah profil. Selanjutnya di sini ada ubah password. Nah, kalau misalkan dirasa password yang tadi pertama ketika merubah itu ada yang kurang, nah di sini bisa dirubah lagi. Ini tinggal masukin password yang awalnya apa, username-nya, kemudian password yang terakhir diganti itu apa, kemudian lanjutkan. Nah ini pokoknya nanti ketika mau merubah, tinggal dimasukkan username awal, kemudian passwordnya. Ikuti sampai selesai, nanti bisa mengubah passwordnya. Setelah itu, di sini kita berlanjut ke menu BKD dosen. Nah, di BKD dosen ini seperti riwayat pendidikan, penelitian, pendidikan dan pengajaran, kemudian nanti pengabdian masyarakat dan lain-lain, sampai ke kegiatan dosen, itu bisa ditambahkan di sini. Ini kebutuhan juga nanti apabila sistem Edufakta itu sudah selesai diintegrasikan dengan Sister. Apabila nanti sudah diintegrasikan dengan Sister, maka data-data BKD yang dibutuhkan untuk Sister itu bisa mengambil langsung dari sini. Jadi nanti Ibu Bapak tinggal mengisi saja untuk data. Misalkan di sini ada riwayat pendidikan, kita tambah data itu diisi, program studinya apa, bidang ilmu, kemudian jenjangnya, jenjang S1, S2, atau S3, dan nanti tinggal ditambahkan. Kemudian selain untuk riwayat pendidikan, nanti riwayat penelitian, pengabdian masyarakat, dan semuanya yang ada di sini itu silahkan diisi untuk datanya. Itu untuk fitur pertama yang ada di menu akun. Selanjutnya di sini kita berlanjut ke Sivitas. Di Sivitas ini ada bimbingan akademik. Nah, untuk dosen yang menjadi pembimbing akademik, maka nanti ada beberapa fitur yang bisa digunakan juga, diantaranya adalah persetujuan KRS dan melakukan bimbingan. Di sini sudah terlihat ya, bahwa ada mahasiswa yang dibimbing oleh dosen tersebut. Nah, kemudian nanti apa saja yang bisa dilakukan, di sini yang pertama ada lihat. Lihat ini nanti untuk proses bimbingannya. Jadi bimbingan yang biasanya itu dilakukan menulis di buku bimbingan ya, ini bisa dialihkan ke portal dosen dan portal mahasiswa. Nanti mahasiswa yang pertama itu akan mengajukan bimbingannya. Setelah itu giliran dosennya yang melakukan jawaban. Ini sebagai contoh sudah ada mahasiswa yang mengajukan untuk bimbingan. Di sini ada permasalahan, kemudian tanggalnya kapan, di pertemuan keberapa. Dan di sini sebagai dosen pembimbing tinggal melakukan jawaban. Kita jawab ya di sini. Setelah selesai, nanti tinggal simpan. Nah, jawaban yang sudah dibuat oleh dosen ini terkirim juga di mahasiswa. Jadi nanti mahasiswa bisa melihat nih jawaban atas permasalahan yang diajukan oleh mahasiswa. Seperti itu. Kemudian selain untuk melakukan proses komunikasi, di sini juga ada lognya yang bisa dicetak. Ini tinggal kita cetak sebagai bukti bahwa telah melakukan bimbingan akademik. Itu untuk proses bimbingan akademiknya. Kemudian kita lihat lagi di sini sebagai dosen pembimbing itu bisa melihat data KHS dan BKN dari mahasiswa yang dibimbing. Nah ini untuk data KHS-nya. Kemudian ini untuk data DKN-nya. Jadi ini kalau sudah lengkap itu bisa dilihat gitu, datanya oleh dosen pembimbing yang bersangkutan. Selanjutnya
Di sini ada juga untuk fitur persetujuan KRS. Kita coba lihat. Nah, di sini untuk masa KRS-nya belum dibuka ya. Saya coba. Dan nanti pada masa perwalian, ketika mahasiswanya sudah mengambil KRS, itu ada hak dari bagian pembimbing akademik. Sebagai dosen pembimbing akademik, itu bisa melakukan persetujuan terhadap KRS yang diambil oleh mahasiswa. Di sini ada tandanya ya. Nah, di sini ini disetujui, tidak disetujui, atau dibatalkan persetujuannya. Gitu. Ini nanti tinggal dipilih oleh dosennya. Kalau misalkan ini disetujui, tinggal klik saja setujui. Kemudian kalau misalkan mau dibatalkan, ya sudah tinggal kita batalkan. Seperti itu. Nah, ini nanti tampilannya kalau misalkan ada banyak nama mahasiswa-mahasiswa yang dibimbing, ya akan berurut ke bawah ya. Nanti bisa dilihat apabila data di STKIPSI itu sudah dimasukkan data pembimbing akademiknya dan juga siapa mahasiswa yang dibimbingnya. Selanjutnya kita masuk ke aktivitas. Nah, di menu aktivitas ini yang pertama ada absensi atau presensi ya, kehadiran di sini. Nah, untuk kehadiran sendiri itu berdasarkan data jadwal yang sudah dibuat oleh bagian akademik. Jadi untuk dosen itu tidak perlu membuat jadwal karena jadwal itu nanti dibuatnya oleh bagian prodi atau bagian akademik langsung di sistem administrasinya. Untuk dosen nanti tinggal melihat data jadwalnya apabila sudah dipublish. Seperti ini contohnya ya, ini ada satu jadwal di dosen yang bersangkutan di sini. Nah, kemudian secara alur teknisnya dosen itu harus mengajukan terlebih dahulu ke admin yang mengelola sistem informasi akademiknya. Nanti mengajukan bahwa dosen tersebut mau mengajar, dan setelah itu baru diinputkanlah data presensinya. Nah, untuk melihat hasil presensi, tadi kan dosen itu mengajukan kehadirannya ke operator sistem informasi akademik, kemudian nanti dari operator tersebut akan mengisikan presensinya. Nah, setelah itu dosen baru bisa melihat hasil presensi tersebut. Tinggal klik di sini. Nah, ini ada keterangannya bahwa dosen tersebut sudah hadir. Gitu. Ini untuk pertemuan pertama dan ini untuk pertemuan yang kedua. Nah, selanjutnya kita masuk ke jadwal kuliah. Nah, di sini jadwal kuliah seperti yang tadi saya jelaskan itu berdasarkan jadwal yang sudah diinputkan oleh operator atau admin di sistem informasi akademik. Dosen itu tinggal melihat di sini pesertanya siapa. Kemudian nanti di sini juga pesertanya ada berapa orang. Kemudian nanti di sini bisa dilihat detail untuk waktunya. Di sini waktunya tanggal berapa. Kemudian di ruang mana gitu ya. Dan untuk waktunya itu jam berapa bisa dilihat.
Selanjutnya, kalau misalkan di sini ada pengumuman, mau membuat pengumuman, itu bisa dibuatkan di sini. Ini pengumumannya dibuatkan, setelah itu maka akan muncul juga di bagian mahasiswa. Ketika mahasiswanya login, melihat jadwal, akan muncul pengumuman yang sudah dibuat oleh dosen. Setelah itu kita lanjut ke presensi mahasiswa. Nah, di sini untuk presensi mahasiswa, Mana passwordnya dikasih, Bang? barulah prosesnya itu bisa dilakukan oleh dosen. Nah, barulah di sini dosen bisa menginputkan presensi mahasiswanya. Kita pilih mata kuliahnya apa, kemudian di sini tinggal klik input presensi. Ketika di input, di sini pilih nama pertemuannya yang mana. Nah, di sini yang akan muncul itu nama mahasiswanya. Kemudian di sini untuk default jenis kehadirannya itu akan dihadir gitu. Jadi nanti dosen itu tinggal memilih mana mahasiswa yang tidak hadir. Kita simpan datanya. Setelah itu barulah dosen bisa melihat barulah setelah diinputkan data presensinya, mahasiswa bisa melihat presensi yang sudah diinputkan oleh mahasiswa, oleh dosennya. Itu untuk proses pengisian presensi mahasiswa. Selanjutnya kita masuk ke jadwal ujian. Nah, di sini untuk jadwal ujian, apabila Ibu Bapak dosen itu menjadi pengawas ujian, maka akan muncul di sini jadwalnya. Kalau di dosen itu hanya untuk pemberitahuan, jadwalnya kapan, kemudian kalau di mahasiswa nanti ada fungsi untuk mencetak kartu ujiannya. Lanjut kita ke berita acara di sini. Nah, ada berita acara, ini kalau misalkan ada berita acara yang harus diisi, ini bisa diisi langsung di sini. Nah, kemudian hasilnya juga bisa dicetak baik per pertemuan ataupun per keseluruhan. Lanjut kita ke proses e-learning. Nah, ini untuk e-learning yang sudah ada di portal dosen itu akan terintegrasi juga dengan sistem e-learningnya yang ada di STKIP Asia. Jadi dari sistem Edukata itu selain portal dosen ada juga aplikasi untuk e-learning. Khusus untuk pembelajarannya nanti terpisah dari portal dosen, tapi dosen itu tidak perlu melakukan login kembali ketika mau masuk ke e-learning. Nah, ketika dilihat di sini ya, setelah kita klik menu e-learning, itu akan otomatis masuk ke portal e-learningnya. Di portal e-learning ini, seperti yang terlihat, sudah tersedia satu kurs. Ada Nampak ya? Di sini, satu kelas yang sudah ada. Nah, kemudian dari satu kelas tersebut, ini sudah tidak perlu dosen itu menginput lagi. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan Google Classroom atau Moodle, itu tentunya dosen harus membuat kelasnya, kemudian harus memasukkan data-data peserta dan juga menginputkan data peserta ya. Untuk data peserta itu harus diinputkan. Nah, kalau di sini nanti sesuai dengan jadwal yang sudah ada, kemudian siapa yang sudah mengambil jadwal tersebut ketika mahasiswa KRS, maka otomatis akan muncul di sini. Jadi seperti yang tadi terlihat, ini nama jadwal mata kuliahnya ada satu ya, otomasi perkantoran. Di sini pun akan muncul satu kursnya. Ini kurs yang nanti akan digunakan oleh dosen dan mahasiswa untuk pembelajaran. Kita coba masuk terlebih dahulu ya ke dalam kursnya. Nah, di dalam kurs ini nanti ada presensi juga yang bisa dilakukan. Ini apabila pembelajaran secara daring, itu kan tidak memungkinkan kalau harus menginformasikan ke bagian
operator, maka di sini juga disediakan gitu. Ketika disediakan dan tombol presensi ini akan muncul apabila sesuai dengan waktunya. Di sini jadwalnya itu setiap nah ini sudah muncul ya. Setiap hari Senin di sini untuk jadwalnya. Jadi apabila hari Senin maka akan muncul di sini untuk tombol presensinya. Yang kedua, di sini ada upload file RPS. Nah, untuk RPS nanti bisa diupload sendiri di sini oleh dosennya. Kemudian di sini juga bisa melihat data peserta. Siapa saja yang masuk di dalam kurs tersebut. Ini ada nama dosennya, kemudian ini ada nama mahasiswanya. Selanjutnya di sini ada laporan presensi. Nah, ini laporan presensi sama halnya dengan tadi yang di dosen ya. Ketika di mahasiswa pun ketika mengakses e-learning itu akan muncul tombol presensinya ketika pada jam mengajarnya aktif. Nah, di sini bisa dilihat presensinya. Kemudian ini ada bobot penilaian. Ini bobot penilaian yang diset oleh admin di sistem informasi akademik. Nanti kebutuhannya ini untuk perhitungan penilai. Selanjutnya ini ada UTS dan UAS. Ini harus sesuai dengan jadwal ya, baru bisa dibuka untuk UTS dan UAS-nya. Selanjutnya, kita coba masuk ke dalam sesi untuk menginput pembelajaran. Nah, ketika kita mau menginput pembelajaran, di sini tinggal kita pilih salah satu pertemuannya. Nah, ketika masuk ke dalam pertemuan, nanti di sini ada forum diskusi terlebih dahulu. Di sini dosen bisa sharing ya, apapun. Bisa sharing foto, tulisan, bisa link YouTube, gitu. Bisa link aplikasi, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke classwork. Nah, di classwork ini nanti bisa menginputkan materi, tugas, dan untuk ujian. Untuk menambahkannya, di sini ada tombol create, ini ada assignment, ada materi, dan quiz. Kalau ada materi, nanti tinggal pilih nama materinya apa, kemudian deskripsinya, ini untuk tanggalnya kapan, dan waktunya. Kemudian di sini bisa apabila mau melakukan Zoom, itu tinggal dipilih use Zoom. Tapi ini syaratnya dari kampus harus menyediakan untuk link Zoom-nya. Nanti kalau misalkan sudah di-linkkan Zoom itu, ada beberapa laporan yang bisa diterima oleh dosen. Kemudian di sini untuk menyematkan file atau link. Jadi kalau misalkan berita materinya itu ada di dalam bentuk PowerPoint, itu bisa upload file. Tapi kalau misalkan adanya di link website atau blog, nah itu bisa disematkan di sini. Itu untuk proses membuat materi. Selanjutnya, kalau mau membuat tugas, pilihnya assignment. Ketika membuat assignment, ini akan muncul juga form isiannya, judul tugasnya apa, deskripsinya, kemudian ini tanggalnya. Tanggal ini untuk menentukan kapan bisa digunakannya. Kemudian ini ada list due date-nya. Due date ini nanti untuk batas akhir pengumpulan. Selanjutnya ini ada untuk mengupload file dan linknya. Kemudian yang terakhir di sini ada kuis. Nah, untuk kuis ini berarti nanti apabila ada UTS atau UAS atau mau ulangan harian gitu. Ini bisa digunakan, bentuk soalnya bisa pilihan ganda, esai, dan checkbox juga. Kok gendernya perempuan, awak dibuatnya kurang ajar ini. Selanjutnya, di sini ada reuse classwork. Nah, di reuse classwork ini nanti apabila Ibu Bapak dosen mengajar di beberapa kelas untuk mata kuliah yang sama, itu tidak perlu melakukan upload lagi di kelas yang lain. Cukup kita reuse classwork-nya, maka ini fungsinya untuk mengambil atau menggunakan kembali materi yang sudah ada di kelas lain, misalkan di kelas A, kita pindahkan ke kelas B. Nah, ini untuk fitur-fitur yang ada di e-learning-nya.
Selanjutnya, di sini juga masih ada beberapa menu yang bisa kita gunakan sebagai dosen. Yang pertama ada arsip kurs. Arsip kurs ini adalah data-data kurs yang sudah menjadi histori. Kalau misalkan dari kampus itu sudah menggunakan e-learningnya beberapa semester ke belakang, maka nanti bisa diarsipkan dan arsipnya bisa dilihat di sini. Selanjutnya ada to-do. Kalau to-do ini tugas ya, tugas yang diberikan nanti bisa terlihat di sini mana yang sedang on progress, kemudian mana yang sudah complete. Selanjutnya ada library. Di sini adalah kumpulan materi yang sudah diupload oleh dosen. Jadi semua materinya baik bentuknya Microsoft Word, mau PowerPoint, mau video, itu bisa dilihat di sini ataupun PDF ya. Selanjutnya ada ini exam susulan ya. Ini untuk ujian susulan. Kemudian ini ada recap of assessment. Nah, di akhir nanti itu fungsinya untuk bobot yang ditentukan ini nanti akan menghitung. Jadi di akhir itu ketika di sini itu nanti akan mengumpulkan, mengakumulasi nilai-nilai yang hasil dari pembelajaran tadi. Di sini presensinya nanti jadi berapa persen, kemudian nilai-nilai tugas itu akan dihitung, kemudian nilai UTS, nilai UAS, gitu. Nanti akan dihitung dan setelah di-generate, ini datanya akan masuk ke portal dosen di sini. Jadi kembali lagi ketika tadi tetap pengelolaan pembelajaran itu adanya di e-learning, kemudian setelah selesai pembelajaran kita kirimkan lagi datanya masuk lagi ke sistem dosen. Nah, di dosen ini nanti akan munculnya di nilai. Jadi di nilai ini kalau misalkan e-learningnya dijalankan tidak perlu menginput nilai lagi karena nilai-nilai yang sudah tersedia itu nilai-nilai yang ada itu sudah bisa dikirimkan dan diambil berdasarkan data yang ada dari e-learningnya seperti itu. Ini untuk proses input nilai ya. Kalau misalkan tidak dilakukan di e-learning, maka ibu bapak dosen harus menginputkan nilainya di sini. Nanti itu ini harus diinputkan nilainya, kehadiran berapa persen, nilai tugasnya berapa, nilai UTS, UAS, dan attitude-nya. Itu harus diisikan secara manual. Kalau tidak manual, nanti bisa juga di-upload. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan pembelajarannya melalui e-learning, itu otomatis bisa langsung didapatkan menghitung dengan nilai-nilai yang ada dan sudah diproses ketika pembelajaran di e-learning. Lanjut kita kembali di sini ke kalender akademik. Nah, di kalender akademik ini nanti ibu bapak dosen bisa melihat ya ada event apa saja yang dibuat oleh operator atau admin. Seperti di sini contohnya ada FRS online, ada EDOM, itu bisa dilihat. Selanjutnya ada pengajuan pindah jam mengajar. Kalau ini untuk kebutuhan apabila ada keperluan mendadak. Misalkan sekarang itu harus ada jadwal di kelas A, tapi ada keperluan mendadak. Nah, itu bisa request terlebih dahulu agar si jadwal tersebut nanti digeserkan. Bisa dipindahkan ke pertemuan yang keberapa. Selanjutnya di sini ada hasil evaluasi dosen. Kalau hasil evaluasi dosen itu nanti akan melihat hasil EDOM karena di dosen di mahasiswa itu nanti ada evaluasi dosen yang diisi oleh mahasiswa. Nah, nanti dari hasil pengisian mahasiswa itu dosen bisa melihat datanya di sini. Selanjutnya ini ada input nilai remedial kalau misalkan mahasiswanya ada yang mengulang. Kemudian di sini ada survei dosen terhadap pelayanan dan survei dosen terhadap mahasiswa. Ini nanti survei-survei yang harus diisi oleh dosen. Bentuknya kuesioner ya, ini tinggal diisi saja. Dan nanti ini akan dibutuhkan juga oleh bagian FPPM. Gitu.
Itu untuk fitur-fitur yang ada di menu aktivitasnya. Selanjutnya, di sini ada di menu bimbingan mahasiswa tingkat akhir. Nah, untuk bimbingan mahasiswa tingkat akhir ini khusus untuk dosen yang menjadi pembimbing PKL, menjadi pembimbing KKM, pembimbing proposal, kemudian sampai ke jadi penguji sidang, itu fiturnya ada di sini. Jadi nanti ketika semua kegiatan mahasiswa tingkat akhir itu dilakukan, itu pengajuannya ada di mahasiswa, kemudian penilaian dan transaksinya itu dilakukan oleh dosen. Seperti di sini ya, ada input nilai PKL. Ketika ada mahasiswa yang PKL, itu nanti bisa diisi nilainya langsung oleh dosen. Asalkan dosennya itu menjadi pembimbing untuk PKL-nya. Nah, itu mungkin fitur-fitur yang ada di portal dosen. Sekarang apabila ada yang mau ditanyakan, boleh kita buka sesi tanya jawab. Ya, dipersilahkan Bapak Ibu semua jika ada pertanyaan bisa disampaikan, bisa lewat fitur chat. Atau kita lanjut dulu? Bagaimana? Kalau untuk pemaparan portal dosen sudah cukup, Mbak. Oh, oke. Kita tinggal tanya jawab saja. Baik, siap. Mungkin ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu dosen yang mungkin ada pertanyaan seputar portal lektur atau untuk dikhususkan untuk isi akad yang akan diterapkan oleh Riau. Silakan Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, izin Ibu Ya. Ibu admin, Ibu apa sih? Dengan Nabila, Pak. Ya, Ya, gimana? izin Bu Nabila. Saya ingin bertanya sedikit tentang, tapi ini pelaksanaan ini Bu ya. Kita kan di perguruan tinggi ada monitoring dan evaluasinya ya. Nah, untuk itu biasanya aksesnya gimana tuh Bu ya? Misalnya soal kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, nanti akses kita di mana tuh Bu ya? Oke, baik siap. Terima kasih Bu Nabila. Sami-sami, Pak. Silakan, Mas Bakti. Ya, Pak. Kalau untuk monitoring tadi yang dibutuhkan cuma presensi dosen dan mahasiswa aja ya? Misalnya seperti itu, Pak. Kalau untuk dosen dan mahasiswa, ini bisa langsung dilihat di portal dosennya ya, Pak ya?
Ini ketika di portal dosen, kalau mau melihat presensi dosennya, ini ada, tapi ini pribadi ya sifatnya. Kalau di portal dosen itu. Ini masing-masing ya? Iya, masing-masing. Kalau nanti di akhir direkap seluruhnya, berarti di pertengahan lah misalnya. Saya pengen direkap misalnya. Kalau mau rekap semuanya, itu adanya di admin, Pak. Oh, berarti admin ya? Iya, di admin. Saya akses pakai admin berarti ya? Iya, jadi loginnya itu harus di CRP-nya, itu untuk admin. Oke. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Bakti. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Enggak, itu aja dulu sementara, Pak Bakti. Terima kasih ya, Pak Bakti. Ayo Bapak Ibu yang lain. Mumpung Ibu Nabila ada nih, nanti nggak ada yang jawab lagi. Pak Rambe, Bu Ami, Dipersilakan Pak, Bu, Bu Nova, yang dirasa kesulitan. Bu Fitri, Bu Ayu. Saya panggil namanya satu. Absen. Pak Rambe biasanya semangat nih, Pak Rambe. Masih ngopi atau apa nih? Perkuliahannya mulai tanggal berapa, Pak? Itu format di sana. Apa Ibu Nabila? Perkuliahannya mulai tanggal berapa? Di September nanti Bu Nabila. Bentar lagi ya. Pertengahan, Pak? Apa awal? Minggu pertama lah. Oh, di awal bentar lagi. Ibu-ibu, Bapak dosennya sepertinya lagi tidur kayaknya. Apa sudah jelas sistemnya, Jelas, Bapak Ibu? Udah aman ya, gimana itu sebagai cuman berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang cuman yang hadir. 1, 2, 3, 5 orang cuman yang hadir. Masih ada Bapak Ibu pertanyaannya? Learning-nya Masih ada Bapak Ibu? Lagi artinya masih ada. Mungkin ada yang ragu seputar untuk dosen ini, learning mungkin dan sebagainya. Karena kebetulan kita pada rencananya itu kita mengambil yang e-learning ini gitu. Dari paket yang ditawarkan Edufacta kita ambil percobaan mungkin ya 1 tahun gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan silakan Bapak Ibu, supaya nanti ketika penerapannya sudah paham semuanya, sudah mengerti semuanya, sampai di mana dan sebatas mana dosen itu punya hak atau wewenang di dalam kegiatan ini. Gitu ya Kang Bakti.
Ya, baik Pak. Mungkin ini nanti apabila ada pertanyaan dari Ibu Bapak dosen, bisa nanti sama Mbak Nabil dikirimkan juga rekamannya. Kemudian ada juga penjelasan terkait fitur-fitur yang ada di portal dosen. Itu di Edufacta-nya, di admin. Nanti bisa di-share link YouTube-nya ke Ibu Bapak dosen. Seperti itu mungkin ya Pak ya. Ya, baik baik yang nanti mungkin saya bisa koordinasi sama Mas Ilham untuk hal tersebut. Mas Ilham lagi ada hal lain maka tidak bisa ikut di sesi ini gitu. Baik. Baik, Mbak Nabil mungkin kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, boleh kita tutup ya untuk acaranya. Baik, siap. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya pada siang ini. Semoga implementasinya bisa berjalan dengan baik ya Bapak Ibu semua. Sekali lagi kalau semisal ada pertanyaan, dipersilahkan nanti bisa di grup langsung atau bisa standby juga nanti customer service Edufacta buat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Dan sekaligus nanti saya kirimkan untuk link Zoom meeting kita pada hari ini ya Pak ya, rekamannya. Begitu baik, izin kita tutup acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Ibu Bapak semuanya. Nah, bila ya. Terima kasih.